mulai. Ini selesai. Bisa nggak? Bisa nggak deh buku? Kemarin kita sudah selesai materi apa? Negosiasi. Iya. Negosiasi. Sekarang kita belajar bab kedua yaitu teks biografi. Kalian ada tokoh yang kalian kagumi? Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa ditulis menggunakan teks dalam sebuah narasi itu menjadi teks biografi. Ini pernah nggak? Ayo sudah ada yang tahu apa itu teks biografi? Kan? Simak video apa Mbak? Sekarang kita bersama-sama melihat video ini. Ini ada beberapa materi dan contoh. Supaya kalian memahami. Teks biografi. Lalu, apa itu teks biografi? Apa saja ciri-ciri, struktur, dan unsur kebahasaan teks biografi, dan mengapa penting belajar teks biografi? Penasaran kan? Yuk, kita belajar lebih dalam tentang teks biografi di video ini. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang bercerita tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya, di dalam teks biografi terdapat informasi tentang sejarah hidup, pengalaman, kesuksesan, dan diskursus. Teks biografi memiliki ciri khas yang membedakannya dengan jenis teks lain. Ciri khas tersebut berisi fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh, disajikan dalam narasi, dan menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh, sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Agar mendukung penyampaian isi teks secara efektif, teks biografi biasanya ditulis secara terstruktur. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, masalah peristiwa, dan reorientasi. Orientasi adalah bagian yang berisi gambaran awal mengenai identitas tokoh, seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Masalah peristiwa adalah bagian yang berisi kejadian saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan hingga akhirnya mengantarkannya mencapai cita-cita dan kesuksesan. Reorientasi adalah bagian bentuk atau simpulan. Bagian ini berisi pandangan dan ulasan pribadi penulis terhadap tokoh biografi
biografi yang dikisahkan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya struktur teks biografi. Namun, supaya kalian lebih paham mengenai struktur teks biografi, coba kalian cermati analisis struktur teks biografi Ki Hajar Dewantara berikut. Bagian ini masuk dalam struktur orientasi karena memberikan informasi dasar mengenai tokoh Ki Hajar Dewantara, yaitu nama aslinya, tanggal lahirnya, dan asal usulnya sebagai keturunan bangsawan yang mendapat pendidikan di sekolah Belanda. Bagian masih terdapat masalah peristiwa karena menceritakan kejadian-kejadian penting yang membentuk perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara. Pada Ki Hajar Dewantara menulis artikel berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda" yang mengkritik kebijakan pemerintah kolonial sehingga dia diasingkan ke Belanda. Diplomasikan, dia mempelajari sistem pendidikan barat dan merancang konsep pendidikan untuk Indonesia. Setelah kembali pada 3 Juli 1922, dia mendirikan perguruan nama siswa untuk memperjuangkan pendidikan bagi rakyat kecil tanpa diskriminasi. Bagian ini termasuk reorientasi karena berisi pandangan dan ulasan penulis, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara masih terus mendasari sistem pendidikan saat ini dan menginspirasi banyak orang. Selain ciri-ciri dan struktur, teks biografi juga memiliki unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini penting agar biografi yang diceritakan bisa benar dan mudah dipahami. Unsur kebahasaan teks biografi terdiri atas 6, yaitu menggunakan kata ganti, kata kerja material, kata sifat, kata kerja pasif, kata kerja aktivitas mental, dan kata-kata penanda waktu. Contoh kata ganti dalam teks biografi ini adalah dia dan beliau. Contoh kata kerja material dalam teks biografi ini adalah menulis, menyanyikan, dan memberikan. Contoh kata sifat dalam teks biografi ini adalah kritis. Contoh kata kerja pasif yang ada dalam teks biografi ini adalah dikenal dan dibesarkan. Contoh kata kerja aktivitas mental dalam teks biografi ini adalah mengkritik dan mempelajari. Contoh kata-kata penanda waktu yang ada dalam teks biografi ini adalah pada 2 Mei 1889, pada tahun 1913, dan pada 26 April 1959. Wah, lengkap sudah ya penjelasan tentang teks biografi. Nah, ya untuk materi dari video ini. Selanjutnya, saya sudah merangkum materi dan kita akan membahas bersama. Yes, sir. Pengertian teks biografi. Ayo, siapa yang mau membaca? Teks biografi. Ya, kamu ya. Yang mau tahu ya? Ya, Mas. Ya, keras dong. Yang berisi riwayat seseorang atau yang ditulis oleh orang lain berdasarkan pada peristiwa nyata atau yang diberikan biasanya orang dengan jasa atau inspirasi. Jadi, kesimpulannya, teks biografi adalah teks yang Berisi riwayat itu menceritakan riwayat seseorang. hidup Di catatan gua. Video ini atau inspiratif. Nah, contoh dari
jasa inspiratif. Mas, tadi kalau pilih teks jarak karena apa? Jadi itu maksudnya yang inspiratif, menginspirasi kamu untuk sukses. Itu bisa dijadikan teks biografi. Pengertiannya sudah paham? Selanjutnya ada tujuan teks biografi. Tujuan. Yang pertama baca ya. Jadi sikap dan perjuangan apa? Yang ketiga, mengambil nilai inspiratif. Itu maksudnya menginspirasi. Jadi produktif. Dan yang terakhir, memberikan apa? Jadi setelah kalian mempelajari teks biografi, itu tujuannya adalah yang pertama mengetahui riwayat hidup dari tokoh tersebut. Setelah kalian buat teks biografi, kalian mengetahui riwayat hidupnya mulai dari sampai bakal. Terus kalian apa saja. Kemudian meneladani perjuangan. Misalnya dia berjasa seperti Ki Hajar Dewantara. Jadi kalian bisa meneladani perjuangannya untuk pendidikan. Kemudian menginspirasi, tadi sudah ada contohnya tentang bahasa Arab. Terus memberi informasi, jadi kalian tahu bahwa Ki Hajar Dewantara waktu tahun ini beliau begini, tahun ini beliau mengajar di sini mendirikan sekolah di tahun berapa. Itu menjadi sumber info. Berapa? Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama mengisahkan kehidupan tokoh. Kehidupan tokoh. Yang kedua disusun secara kronologis. Kronologis apa? Ya, runtut ya, urutan waktu. Kemudian menggunakan sudut pandang orang berapa? Kenapa ketiga? Karena kamu juga menggunakan kata apa? Sudut pandang ketiga. Beliau, iya. Kenapa bukan sudut pandang orang pertama? Kalau pertama kan aku. Aku itu jika teksnya menggunakan aku. Akhir di sini itu bukan teks biografi. Karena teks biografi kan menceritakan orang lain. Kalau menceritakan diri sendiri namanya teks autobiografi. Iya, autobiografi menceritakan diri sendiri. Kemudian memuat fakta bukan khayalan. Jadi ceritanya ini berupa kisah nyata. Memuat. Selanjutnya inspiratif tadi sudah ya. Inspiratif.
Orientasi. Orientasi atau pengenalan. Pengenalan. Yang kedua apa? Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Yang ketiga Orientasi. reorientasi. Itu kesimpulan atau pesan. Nah, dari ketiga unsur ini ada satu unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada. Apa ayo? Orientasi. Ya, reorientasi itu kesimpulan atau pesan itu biasanya dari pendapat penulis. Jadi kalau kamu mencari bahasa Arab, boleh kamu tulis pendapatmu tentang bahasa Arab. Orang yang itu boleh, bisa boleh, bisa. Selanjutnya kaidah pembahasan. Yang pertama menggunakan kata kaidah yang pertama kata kerja tindakan. Contohnya apa kata kerja tindakan? Contohnya Berjuang. Pendidikan. Melakukan. Menulis. yang menulis, yang ada sebuah tindakan baca, ya menulis, mendirikan.
kekuatan dan ketahanannya sebagai PG. Ngomong boleh nih, ngomong PG. Ayo bicara Sudah tahu ya bagaimana cara menulis teks biografi? Itu ya seperti ini kan itu satu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita game. makanan jauh. Ayo tunjukkan dong. Sayur. Game. Jelas bikin cuma buat mencoba aja. Ya, tunjukkan dong. Sudah semua? Ada yang salah dari video tadi? Siapa yang salah? Ada, oke berarti sudah paham semua ya? Belum. Saya pelanan. Oke. Sudah selesai dan kita sudah mencoba game, sudah paham semua. Selanjutnya penugasan. Penugasannya dari contoh tadi kalian analisis bentuknya. Dari teks ini mana yang menunjukkan orientasi, rangkaian peristiwa dan reorientasi. Ditulis saja. Jadi dari contoh teks ini kalian cari orientasinya mana, rangkaian peristiwanya mana, dan reorientasinya mana. Kan ini tidak akan jadi paragraf ini masih dalam satu paragraf. Kemudian kalian cari ini. Ya dari teks itu. Siapa yang berani maju 3 orang yuk? Mbak Lita sama Mas Zidan yuk maju. Terima kasih saya dipercaya untuk maju. Saya akan melakukan saja ya Pak. Masih mampu ya. Orientasinya
Tampang dia view. Lanjut. Bu kenapa di video konten? Ada mulai kan sepak bola SMP Putra. Ya. Kemudian bergabung dengan PSS. Orang Dia telah bilang-bilang. dan telah mencatatkan 65 medali. Ada jawaban lain dari teman kalian yang sama semua? Jangan lupa, jangan lupa. Dari tiga tadi betul ya. Untuk orientasinya dari pertama Indonesia. Orientasi itu biasanya ada di kalimat pertama, benar ya. Peristiwanya juga sudah benar karena untuk menceritakan karirnya Pratama. Ya. Terus untuk reorientasinya akan dikenal karena kemampuan itu berarti kemampuan menulis. Jadi benar juga. Selanjutnya catat mas bekerja. Vegetarian. Sudah semua ya, mas. Tempat duduknya mas. Dari pelajaran kita hari ini ada yang masih bingung? Ini tadi dari materi yang saya rangkum dari video ya. Untuk tugas di rumah, sedikit saja kalian merangkum materi di halaman 29, cuma ini saja. Diambil poin bloknya aja. Untuk tugas di rumah. 29 yang A. Untuk belajar minggu depan. Oke, pertemuan selanjutnya untuk ya, halaman 29 dicatat poin bloknya saja. Ya, oke. Jadi pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai identifikasi ide pokok dan ide pendukung teks biografi. Ya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah kita membahas teks biografi yang merupakan sebuah teks yang menceritakan kisah sebuah tokoh. Untuk evaluasinya, keaktifannya ditingkatkan lagi, silakan bertanya. Terus kalau ada pertanyaan dia dijawab. Jangan rame sendiri, jangan jalan-jalan terus. Oke. Ini kan Oke.